Jangan tidur sambil mendengkur, nanti mengganggu yang lainnya. Utamakan makan buah sayur, mineral vitamin komponennya. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi pada hari ini dalam renungan malam hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020. Kiranya kita bertemu dalam sukacita dan rasa syukur yang luar biasa. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Baiklah, kita mulai ibadah kita dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan di bumi yang Tuhan ciptakan ini, yang selalu campur tangan dan memberi pertolongan kepada umat-Mu manusia dalam segala situasi yang kami hadapi, apapun yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, biarlah Bapa, hidup kami selalu penuh warna, penuh rasa, penuh kreasi, dan memuliakan Engkau dalam segala kondisi dan waktu. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, Yesus, yang menjadi penebus kami. Amin. Umat yang dikasihi Yesus, renungan malam kita pada hari ini berjudul Hari-Hari Penciptaan. Saudaraku, dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan untuk melihat pekan penciptaan sebagai sesuatu yang tidak harfiah, sebagai metafora, perumpamaan, atau bahkan mitos. Ini muncul setelah teori evolusi yang mengasumsikan waktu yang lama untuk menjelaskan perkembangan kehidupan di planet bumi. Apakah yang diajarkan Alkitab tentang hal ini? Mengapakah hari-hari penciptaan dalam Kejadian 1 dipahami sebagai hari harfiah dan bukan kiasan? Mari kita baca Kejadian 1 ayat 3-5 dan Keluaran 20 ayat 8-11. Bagaimanakah istilah hari digunakan dalam konteks ini? Kejadian 1 ayat 3-5, firman Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dalam kata Ibrani, Yom atau hari digunakan secara konsisten di sepanjang narasi penciptaan untuk hari harfiah. Tidak ada dalam narasi penciptaan Kejadian yang menunjukkan apapun selain hari harfiah dimaksudkan, seperti yang kita pahami satu hari sekarang ini. Faktanya, beberapa sarjana yang tidak percaya bahwa hari-hari itu harfiah, bagaimanapun mengakui bahwa maksud penulis adalah untuk menggambarkan hari-hari secara literal. Sangat menarik bahwa Allah sendiri menentukan nama itu untuk satuan waktu pertama. Dalam Kejadian 1 ayat 5, Yom atau hari yang dijelaskan dengan frasa jadilah petang dan jadilah pagi. Baca Kejadian 1 ayat 5 dan 8. Firman Tuhan, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Istilah ini digunakan dalam bentuk tunggal, bukan jamak, yang berarti satu hari. Istilah Yom atau hari ini digunakan dalam bentuk tunggal, bukan jamak, yang berarti satu hari. Dengan demikian, 7 hari penciptaan harus dipahami sebagai satu satuan waktu yang utuh, diperkenalkan oleh angka kardinal ekad atau 1, diikuti oleh angka ordinal, kedua, ketiga, keempat, dan lain-lain.
Pola ini menunjukkan serangkaian hari berturut-turut yang berakhir pada hari ketujuh. Tidak ada indikasi dalam penggunaan istilah atau dalam bentuk narasi itu sendiri bahwa ada kesenjangan di antara hari-hari ini. 7 hari penciptaan sesungguhnya adalah 7 hari seperti yang kita gambarkan hari ini. Demikian juga sifat harfiah hari itu diterima begitu saja ketika Allah menulis dengan jarinya sendiri hukum keempat yang menunjukkan bahwa dasar bagi sabat hari ketujuh terletak pada urutan pekan penciptaan 7 hari secara harfiah. Penciptaan dalam kitab Kejadian bukanlah satu-satunya ciptaan dalam Alkitab. Ada juga penciptaan kembali pada kedatangan kedua ketika Allah akan mengubah kefanaan menjadi keabadian dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Baca 1 Korintus 15 ayat 52, firman Tuhan, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jika Allah dapat melakukan ini dalam sekejap pada saat penciptaan kembali, mengapakah Ia memerlukan miliaran tahun pada saat penciptaan pertama seperti yang diajarkan evolusi teistik? Jadi keraguan kita selama ini, saudaraku, mengenai penciptaan atau proses terjadinya langit, bumi, dunia, dan segala isinya dijawab dalam Kejadian 1 dan 1 Korintus 15 ayat 52, di mana dalam Kejadian penciptaan dilakukan dalam hitungan hari, tetapi nanti di dunia yang baru Allah menciptakan bumi yang baru hanya dalam sekejap. Artinya adalah Allah tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menciptakan bumi, segala isinya, dunia, dan seluruh angkasa beserta makhluk yang ada di dalamnya. Saudara, saat ini haruslah kita pegang kembali. Jangan lagi kita ragu bahwa Allah menciptakan dunia secara harfiah hari per hari. Jangan sampai kita merasa baik bumi, alam semesta diciptakan dalam puluhan ribu tahun baru bisa terrealisasi. Marilah kita semakin mendengarkan firman Tuhan, mengimaninya dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau berikan mengenai hari-hari penciptaan. Biarlah dengan itu Bapa, kami memuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau atas segala proses penciptaan, proses perjalanan hidup, segala tantangan yang ada, supaya kami menikmati kasih karunia-Mu, kemurahan hati-Mu, dan pertolongan-Mu dalam segala kondisi yang kami jalani. Termulailah Engkau Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama-Mu Yesus Kristus yang menjadi penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Ke sekolah pakai seragam agar terlihat serasi. Rutinkanlah makan bayam agar tak kekurangan zat besi. Horas.